Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini kita udah di hari Minggu, yang mana ini adalah race day untuk MSF Round 3. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kalian nonton di episode-episode sebelumnya, jadi balapannya ini cuma berlangsung 1 hari. Berbeda dengan ISOM yang berlangsung 3 hari, mulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang mana Jumat itu adalah official practice, hari Sabtu qualifying, dan hari Minggu itu race-nya. Nah, sedangkan kalau di MSF ini, mulai dari practice, qualifying, sampai race-nya itu berlangsung di 1 hari. Nah, ini sebentar lagi sekarang udah jam 11.27 waktu Malaysia, waktu Kuala Lumpur, dan sebentar lagi 11.45 itu akan berlangsung free practice, begitu juga dengan qualifying. Jadi, practice-nya itu berbarengan dengan qualifying. Latihan juga sekalian diambil waktu terbaiknya untuk nanti sore untuk start balapannya. Nah, ini seperti kita lihat sekarang mobilnya Hendra. Oke, kita lihat. Ini mobil Hendra sedang melakukan persiapan untuk bersiap-siap latihan sekaligus kualifikasi. Yang lagi sedang tadi pengecekan rem, dan remnya juga udah diganti dengan kampas baru. Kalau kalian nonton episode sebelumnya kemarin, di hari Sabtu pada saat track day itu memang kampasnya udah tipis, dan ini udah diganti dengan kampas baru, dan ini udah diganti juga dengan ban-ban yang baru untuk kualifikasi, begitu juga dengan latihan. Nah, mudah-mudahan nih hasilnya akan maksimal. Nah, mengenai kemarin malam kan ada problem ya, ada problem di engine. Hendra ngerasa di RPM atas itu berobat, ternyata bukan di RPM atas berobat, tapi ternyata itu udah nyampe ke limiter, yang mana limiternya itu di sekitar 9.000 RPM. Nah, jadi Hendra kemarin itu kan pakai Devi dash logger, ternyata nggak sinkron sama dengan yang ada di putaran mesin. Nah, tapi ini udah diselesaikan, udah diganti menggunakan AIM. Kita lihat AIM-nya udah dipasang belum ya? Oke, itu AIM-nya. Kayaknya belum dibikinin bracket, cuma nanti udah terpasang. Paling nggak Hendra udah punya patokan untuk tahu kapan mesin shifting dan RPM-nya itu udah menyentuh sampai ke peak-nya atau tidak. Nah, ini juga ada pembalap yang udah bersiap-siap. Sekarang kita lihat. Ini udah ada yang mulai kualifikasi ya. Jadi ini mobil-mobilnya yang Myvi terus Swift udah lagi pada muter. Begitu juga Jazz. Ini kayaknya yang kelas-kelas 1.500 nih. 1.500 dan 1.600 udah pada muter. Nah, ini Jazz nih. Dan yang balapan di sini katanya Jazz-nya sih mesinnya udah beda ya sama yang di Indonesia, karena ini mesinnya udah pada pakai E15B DOAC. Ada Swift juga. Oke, nanti kita akan lihat ke track sebentar lagi. Nah, ini jadi udah sebagian udah selesai dan masuk. Oh enggak, sorry, ini yang baru pada keluar menuju pit lane, siap-siap untuk kualifikasi. Dan untuk cuaca juga ini kayaknya mendung ya, mudah-mudahan aja nggak hujan, tapi humidity-nya sih bagus banget ya, maksudnya nggak terlalu lembab, angin juga oke. Jadi biasanya kalau balapan kondisi cuaca kayak gini, balapnya nggak akan terlalu capek di tracknya. Karena biasanya di Sepang itu panas sekali ya. Nah, ini kita akan mantau coba ke dekat ke track. Nah, ini ada yang muter nih. Swift. Wow. Swiftnya disalip sama Corolla. Grid Corolla. Nah, ini kita lihat nih mobilnya yang lewat. Greco lagi. Seru juga ya balap pakai Greco Corolla ya. Nah, ini ada Genio nih lewat. Tuh, lagi mau pit exit. Nah, ini bakal ada lewat lagi. Oke, dia ngambil rapat ke dinding. Oke. Myvi ternyata. Gokil.
Wow, ngeremnya deket banget, 50. Banyak Swift ya. Ini juga yang keluar baru masuk nih. Swift warna kuning. Cakep banget. Oke, ya ikutin aja event kali ini. Nanti sebentar lagi Hendra akan masuk dan gua akan update lagi. Oke, jadi seperti kalian lihat, ini Hendra sama Umar sedang bersiap-siap karena sebentar lagi waktu praktis, begitu juga dengan qualifying akan mulai. Nah, bersiap-siap. Hendra begitu juga dengan Umar. Tinggal nunggu waktu pit exit akan buka sebentar lagi. Mereka akan segera keluar. Jadi kita ikutin aja. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, praktis, begitupun juga dengan kualifikasinya. Oke, jadi semua udah pada keluar line up. Ini gua kasih lihat ya. Ada Evo juga. Gokil. Evo 9. Ada FT86. Gokil sih, ini keren-keren banget sih. Paul. Wah, ini estilonya keren banget. Full aero. Keren. Oke, ini sedang berlangsung praktis, begitu juga dengan qualifying, dan ini kebetulan lagi red flag, kita nggak tahu ada apa. Kita lihat red flag, semua juga bendera di sana juga red flag. Mungkin ada yang accident dan mesti dievakuasi. Jadi pembalap semua harus masuk ke pit ketika red flag. Oke, ini udah kelihatan Umar udah mulai masuk. Nah, ini juga pakai K9, ini bakalan fight sama Hendra nih. Nah, ini Umar masuk. Oke, lagi nunggu track clear dan bendera merah sudah berakhir, pit out juga udah open, maka mereka akan masuk lagi. Kita lagi nunggu Hendra belum masuk. Oke, ini jadi Hendra dipanggil ke race director karena memang tadi ada masalah pada saat red flag tadi. Jadi Hendra nggak segera masuk ke pit. Jadi sebenarnya bukan nggak masuk ke pit, tapi karena memang remnya bermasalah. Jadi pada saat dia mau masuk ke pit, dia overshoot. Ya bro ya. Jadi tadi pas mau masuk ke pit, ngerem ternyata nggak dapat, overshoot, jadi keluar. Mau nggak mau mobil jadi harus diterusin. Nah, jadi ini akhirnya dipanggil ke tower untuk memberi keterangan. Harusnya sih nggak apa-apa sih karena technical problem. Ya. Daripada gue nabrak yang depan, mendingan gue terusin. Betul. Karena habis itu kan gue juga nggak nge-push lagi, udah pelan aja. Iya, betul. Ya udah, nih kita sebenarnya cuma kasih klarifikasi aja, Om. Tenang dong. Sih udah turun banyak lah, udah masuk mulai pasaran lah. Oke, udah masuk pasaran. Ya udah, ikutin aja perkembangannya, mudah-mudahan lancar. Oke, bro. Oke, ini jadi kayaknya gue harus memisah diri dari Hendra karena gue mesti balik lagi ke pit, mesti mantau mobilnya. Jadi ini masalahnya adalah kayaknya remnya kepanasan karena harusnya mobil-mobil yang sekelas MSF seperti Hendra kelas 1800 itu memang dari sisi pengeremannya harus ada pendinginan. Jadi harus ada ductingnya supaya rem jadi lebih adem. Nah, ini gue balik ke pit, gue akan mantau mekanik untuk ngerjain bikin brake ducting supaya remnya nggak kepanasan.
Karena tadi pasti kayaknya remnya kepanasan jadi makanya ngelos. Ya udah ikutin aja terus videonya. Oke, ini jadi yang lain udah pada mulai untuk kualifikasi lagi dan Hendra terpaksa harus berhenti dulu karena memang harus ngadep ke tower. Selambari Hendra ngadep ke tower ini lagi disiapin untuk membuat brake ducting supaya pengeremannya bakalan lebih adem di dalam. Itu lagi dibuat. Harusnya sih keburu ya. Wah, ternyata ada GR Yaris juga balapan. Oke, ini kualifikasi selanjutnya. Ini Saga Cup. Oh, jadi mobilnya semua ini Proton Saga. Rame banget. Kelas paling rame. Jadi semacam kayak one big race ya. Seru banget sini. Gile, starternya banyak banget. Bisa sampai 80 aja. Rame, kelas paling rame. Gile. Bapaknya, ini jadi Proton Saga ini one make race. Starter terbanyak. Bisa sampai 80 mobil, 80 mobil. 3 kelas. Itu tak crowded. 3 kelas tuh. 3 kelas. Ini lepas Dia barang. super, medium, beginner. Oke, apa beda dia dari klasifikasi? Engine. Oh, engine. Engine beda ya? Beda engine. Oke. Tapi 80 starter itu lepas barang. Lepas staging. Sama-sama. Staging, eco class. Oke. Itu rolling start apa ini grid? Rolling start. Rolling start 80 starter. Itu sampai ke belakang dong? Sampai ke belakang. Mantap. Ini kelas paling rame emang, seru. Ya udah ikutin aja terus videonya. Seperti yang kalian lihat, ini semua pembalap sudah mulai line up keluar dari pitnya masing-masing karena memang sebentar lagi balapan akan dimulai. Nah, itu kalau kalian dengar itu suara motor gede karena memang MSF ini bukan cuma balapan mobil doang, tapi ada balapan motor juga. Nah, ini pembalap-pembalap yang udah mulai line up. Motor-motor gede. Jadi Malaysian Super Series ini, Malaysian Speed Festival ini bukan cuma balap mobil doang, tapi ada balap motor dalam satu hari. Nah, ini line up mobil-mobil balapnya. Desilo, ada Vario juga kayak Hendra, nih satu kelas sama Hendra, Desilo sama Vario-nya. Ini mobil-mobil yang kelas 1600-nya, Jazz, dan Jazz ini udah pakai mesin L15V. Mesin DOHC 1600 cc. Kita line up-nya. Nah, ini yang kemarin gua tanya di Instagram gua. Mobil apa? AE86. Sampai ke belakang sana. Jadi kita mundur dulu ya. AE86-nya. Jadi kita akan terus ke belakang, kita akan pit walk. Kita akan lihat ada line up mobil-mobil balapnya apa aja. Ada Proton Satria juga, ada yang kuning. Dan itu dari turboin. Kalau kita lihat ada intercoolernya. Yang pakai Honda Jazz banyak juga yang 1600. Ini kayak yang 1600 bakalan balap duluan sih. Baru nanti yang Hendra. Ini yang pembalap-pembalap 1600 lagi bersiap semuanya. Ini ada Suzuki Swift juga. Ramai banget ya. Seru banget. Livery mobilnya juga menarik. Oke, udah sampai di sana. Kayak gue mau balik lagi aja ke depan. Karena sebentar lagi Hendra juga bakalan start sama Umar, jadi gue masih balik ke pit. Ikutin aja terus videonya. Oke, jadi sebentar lagi balapan akan dimulai. Dan ini seluruh peserta dari MSF akan line up. Malah sudah line up sekarang. Bisa kita lihat. Ini lagi ngatur posisi line up-nya di pit. Mudah-mudahan semuanya lancar, mobil Hendra nggak ada masalah karena target
di seri ini nggak muluk-muluk, bisa podium itu bonus, bisa juara itu sebuah keberkahan. Mudah-mudahan Hendra bisa juara. Semua atur posisi line up-nya sekarang. Okay, so one is 58, 5 yeah. Nah, jadi karena memang ini semua rolling start, jadi posisinya itu diatur dari pit lane. Jadi nanti pas keluar pit, semuanya akan berbarengan sesuai dengan posisi masing-masing. Sampai nanti di sana, di garis start, lampu akan menyala. Begitu lampu mati, berarti balapan dimulai. Oke, ini signal suara untuk dimulai start udah keluar. Gimana Om Indra? Bismillah, menang. Bismillah menang ya? Oke. Oke, kita semua di sini support Hendra. Semua persiapan. Semua pembalap sudah line up. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan ini balapan akan berlangsung selama 40 menit dengan 1 kali pit stop. Dan pit stop itu selama di area masing-masing mobil diharuskan berhenti selama 3 menit mulai dari pit in sampai ke exit lagi itu harus 3 menit. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus tepat. Nah, jadi itu perlu kerjasama tim. Oke, seluruh pembalap sudah keluar. Semua akan start melalui rolling position. Ini sebagian kru juga berjalan ke daerah sana karena memang itu kalian lihat kalau di sana itu jauh. Di sana lampu merahnya udah mulai nyala. Begitu pembalap udah mendekati lampu dari corner sebelum masuk straight, lampu mati, pembalap semua start. Semua akan berlangsung selama 40 menit. Oke, ini semua sekarang pit lane lagi clear karena akan dilangsungkan rolling start. Begitu rolling start dimulai, penonton atau kru boleh mendekati ke pit wall. Sama, regulasinya seperti di Sentul juga seperti itu. Oke, ini bareng sama Kenneth juga lagi mantau melalui handphonenya. Selain ini memang lifetime streaming, tapi live position juga kelihatan di handphone. Ini live position ya, Ken? Oke, ini udah mulai masuk. Udah mulai masuk. Oke, sebentar lagi akan start. Lampu masih nyala. Barisannya udah mulai kelihatan. Tapi lampu masih jelas nyala. Nunggu semua pembalapnya kumpul dulu rapat. Oke, sebentar udah kelihatan di corner sebelum memasuki street. Oke, lampu sudah hijau. Start dimulai. Go! Oke. Balapan baru aja dimulai, mudah-mudahan aman semuanya. Hendra aman, Umar aman, dua-duanya bisa finish dengan selamat, itu yang utama, dan yang pasti bisa podium dan membanggakan bendera Indonesia pastinya, karena kita balapan di negeri seberang. Ikutin terus videonya. Tertunda karena safety car keluar, barusan safety car keluar, dan itu yellow flag. Mungkin ada yang crash di belakang, safety car keluar,
Oke, ini di paling depan ada posisi lalang. Dan yang di barisan depan ini adalah pembalap-pembalap yang ikut di kelas FFA. Umar juga udah mulai kelihatan. Hendra juga udah kelihatan. Safety car, seperti kalian lihat ini ada yellow flag dan ada papan bertandakan SC atau safety car. Dan ini kalau bendera kuning ini keluar, biasanya pembalap disuruh melambat dan harus ditetap posisinya masing-masing terakhir. Jadi nggak boleh nyalip pembalap yang di depannya. Oke, kita tunggu sampai safety car masuk lagi dan balapan akan dimulai lagi. Baru boleh masing-masing pembalap menyalip yang di depannya. Oke, ini gua mau masuk ke dalam, mau ngeliat monitor, mau lihat posisi Hendra. Jadi dia di kelas ke-1 sekarang ya, posisinya masih bertahan ya. Oke, Hendra Wijanarko U18 itu kelasnya dia, dan dia di posisi ke-1 ya. Oke. Overall ke-15. Umar Abdullah overall ke-6 di kelas ke-2. Oke, kita akan pantau terus. Karena safety car ini masih keluar karena ada yang crash tadi. Gue ini kontekan sama Hendra langsung. Jadi kita melalui intercom, terus komunikasi. Karena memang ada pit stop. Jadi antara pit crew dengan pembalap itu harus ada komunikasi. Kapan pembalap harus masuk ke pit. Karena itu nggak boleh nanti juga miss ya. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelambatan juga. Nah ini udah mulai kelihatan ya. Safety car masih di depan, memimpin para pembalap. Mudah-mudahan evakuasinya cepat selesai ya. Jadi balapan bisa dimulai lagi dan yang pasti sekarang kalau menurut gua targetnya Hendra adalah mempertahankan posisinya yang pasti karena dia di posisi yang bagus. Mudah-mudahan mobilnya aman, pace-nya bagus, jadi dia tetap bertahan di posisinya. Nah, cuma Umar nih yang mesti nge-push lagi karena memang Umar sekarang di posisi kedua di kelasnya dan overall di ke-6. Seperti kita lihat di sini ada Hendra Wijanarko, posisinya masih ke-1, yang warna biru itu 18. Dan di sini juga bisa dipantau langsung live streaming dari positionnya. Jadi bukan cuma waktunya doang, posisinya juga bisa kelihatan di monitor langsung. Mudah-mudahan posisi Hendra bisa bertahan. Pak Manjang, ini kita pantau posisi Hendra, gimana menurut Pak Manjang? Kita bergantung pada race pace dia. Time faster yang bisa buat. Kita target dalam 2:40. Oke. Tapi lap time dia pasang oke, masa time-nya dia ya di kelas ya. Dia biasanya 2:44. 2.4. Oke. So sekarang ni kita target 2:40. Oke. Jadi dia juga punya gap sama yang kedua lumayan jauh nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 mobil ya. 5 mobil. Gapnya 5 mobil. Oke. Meskipun beda kelas tapi itu cukup menghambat dari posisi yang keduanya ya. Ya. Oke. Pakai aduk. Kenapa? Kenapa? Hah? Remeh. Itu tuh. 3 menit di mana? Itu time dulu nyala nggak? Nyala, lu tanya aku, katanya. Hendra udah menit berapa? Ada time-nya? 1:32. 251. 2:51 jalan ya? Ya. Atau kamu berdiri di sana tengok tangan saya aja. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya? 1 menit. Hendra, siap-siap ya 1 menit ya, nanti gua kodein ya. 2:51 lo jalan ke sana. Cuma di breakingnya, Siap-siap. jangan dilamain. Berapa? 30 detik. Ayang. Siap Hendra, siap-siap. 5, 4, Oke, go, masuk Hendra. Oke, Hendra udah selesai untuk pit stopnya, tinggal dia selesai sebagian lap setelah pit stop ini. Mudah-mudahan posisinya tetap bertahan. Oke, ini Umar lagi pit stop dan sebentar lagi akan masuk. Lagi di row, ya. 54
4, 3, 2, 1. Oke, go. Sayang banget. Tadi Hendra juga udah posisi ke-1, pit stopnya udah bagus. Dan pada saat keluar pit stop, tiba-tiba mobilnya nggak bisa digas. Tadi kita udah coba usahain, dicek, dari fuel regulator juga nggak naik sama sekali. Dan kayaknya harus berakhir di sini. Mungkin kayaknya sih prediksi kita setelah kita cek fuel pumpnya mati. Sayang banget ya. Kita akan balik ke pit, coba akan ngobrol lagi sama Hendra. Dan di sini yang pasti masih memperjuangkan balapnya adalah Umar. Tapi paling nggak, ini menurut gue sih, ya walaupun nggak finish ya, tapi posisi Hendra udah bagus, udah kelihatan. Kalau memang dia punya potensi yang besar untuk podium di Sepang. Ini udah mau finish, Umar. 3 lap lagi gue piwan, bro. Iya, udah tenang deh, sabar. Anjay. Paling nggak udah tahu bro, lo bisa di depan bro. Anjir. Lo bisa di depan bro. Jadi kita mau lihat Umar. Sebentar lagi akan finish. Oke, Umar finish. Bro Hendra, gue mau nanya-nanyanya aja nggak enak gitu kan, karena gue tahu rasanya gak finish di ujung setelah posisi terdepan itu nggak enak, ya kan? Lu yang jelasin posisinya. Tadi udah gue jelasin ya kan. Jadi memang ya itu balik lagi lah, semua faktor di balap itu banyak banget. Posisi lap time-nya si Hendra juga base-nya bagus banget, karena dari posisi yang kedua aja Hendra bisa lebih cepat 4 detik dari base time-nya ya, base lap-nya ya. Itu bisa lebih cepat 6 detik. 4 detik. Nah, posisinya sendiri itu Hendra dengan keduanya, kan ini balapannya kan overall ya. Campur gitu kan. Nah, di belakangnya Hendra itu ada 6 mobil baru si pembalap yang keduanya. Dengan CC yang lebih tinggi. Yang kedua itu sama dong CC-nya kan, sekelas Ya, kan? tapi di belakang 1800. 86. Iya. Jadi di belakang Hendra itu ada kelas-kelas lain yang itu nutupin posisi keduanya, dan sebenarnya itu adalah faktor menambah faktor keuntungan ya buat Hendra ya. Karena mau nggak mau kan nyalip 6 mobil itu nggak gampang, apalagi mobil dengan CC besar gitu kan. Nah, tadi juga Hendra juga ngambil keputusan untuk masuk pit stopnya tepat karena memang posisi dia bagus. Jadi maksudnya pada saat kan harus berhenti 3 menit. 3 menit itu juga harusnya lo juga belum kesalip karena dia posisinya jauh banget bro. Jauh banget gitu kan dari total lap time-nya. Nah, cuma ya sayangnya pada saat keluar ya mobil tiba-tiba nggak bisa digas karena technical problem, fuel pump mati. Dan sedangkan itu 3 lap lagi mau finish. Ya udah bro, ini jadi kita itu memang harus belajar. Belajar dalam artian belajar bersabar. Memang pahala sabar itu besar. Memang gue balik lagi dengan kata itu, Bang Rifato. Gimana? Orang siap menang tapi dia siap kalah. Nah, lo siap tapi kalah. Ini gue kalahnya dengan posisi P1. Itu nggak gampang ya? Nggak gampang. Yeah. Dan gap time 4 detik. Berat. Bikin statement untuk semua orang siap menang, nggak semua orang siap kalah itu nggak gampang. Nggak semua orang pasti siapa yang mau kalah. Nggak ada pembalap yang mau kalah. Tapi ya udahlah, itu Ya udah, ini jadi koreksi ya kan. Yang Gua pasti nggak bisa beli Dewi Fortuna. betul. Yang pasti gini, yang pasti dari balap kemarin poin-poin apa aja yang mesti diperhatiin buat lo menang, kita udah punya datanya, ya kan. Kalau untuk dari potensi pembalapnya sendiri, gua nggak raguin deh. 4 detik apalagi diraguin gitu loh. Tinggal maksudnya manajemen tim balapnya aja memang harus dibikin lebih rapi lagi. Semua SOP untuk menuju balapan itu harus dikerjain dari mulai hal-hal yang minor lah yang harus dicek, itu juga harus dicek mulai dari kampas rem, master rem, fuel pump, hal-hal yang minor lah yang kalau kita bilang minor itulah hal-hal yang di luar engine. Itu nggak bisa dianggap remeh. Itu engine oke. Sedangkan yang minor-minor ini bisa jadi faktor yang bisa ngeberhentiin pembalapnya. Nah ya udah.
Sabar ya bro ya. Sabar. Sabar ya udah. Masih ada next race. Paling nggak poin-poin yang tadi terjadi pada saat balapan ini itu bisa jadi notes kita buat koreksi ke depannya, dan gue yakin ke depannya kalau semua SOP itu berjalan dengan baik, lo bisa juara bro. Tapi memang nanti gue akan berdoa, gue bilang ya Allah kasih yang terbaik. Memang ini udah yang terbaik aja. Betul. Ya kan? Betul. Tapi memang susah lah. Betul. Terima. Ya paling nggak ini ya gue sih sebenarnya gini ya. Bukannya gue seneng atas hasil yang dia dapatkan, tapi gue seneng atas improvisasinya om. Bener om? Ya kan dari seri kemarin ini improve-nya jauh menurut gue. Dan kita start juga posisi jauh, posisi 30. Betul. Gitu. Nah nanti ada onboardnya setelah ini. Nonton onboardnya, kita akan tayangin full. Dan doain nih kalian yang nonton nih semua, mudah-mudahan di next seriesnya kalau Endra ikut nih, semua faktor-faktor yang tadi nggak baik itu bisa hilang lah. Amin. Karena pembalapnya potensial banget. Masa kalian nggak pengen nih pembalap Indonesia buat juara di Sepang? Karena Umar udah, Endra belum. Endra harus, gitu kan. Bukan Endra nggak potensi, cuma memang ya tadi balik lagi Dewi Fortunanya yang harus datang. Siap bro? Siap. Ya udah, bentar lagi kita akan tayangin onboardnya. Ini dia juara bertahannya. Yeah. Mar, ceritain dikit Mar. Tadi kan lo sempat mundur kedua nih Mar. Iya. Terus gimana tadi di dalam Mar? Iya, waktu kita start dari keempat overall, maju kedua di R2 melintir. Oke. Kesalip sampai ke posisi 7. Gokil. Posisi 7, maju lagi, balik lagi ke posisi 5. Akhirnya yang satu kelas saya tuh yang di C5, dia di depan persis masuk pit stop bareng. Oke. Keluar pit stop, udah kita overtake, habis itu ke satu sampai habis. Gokil. Ada tadi video finishnya? Ada. Siap. Oke, good luck ya. Good luck. Congrats. Thank you. Ya, itulah ya namanya balapan. Emang nggak gampang sih. Ya tadi yang Endra bilang, nggak semua orang pasti siap untuk menang, nggak semua orang siap untuk kalah. Dan menerima kekalahan itu memang nggak gampang. Dan gue bilang juga Endra nggak kalah, karena memang gapnya itu jauh banget. Tinggal 3 lap lagi keluar dari pit stop dan terpaksa mobil berhenti. Jadi masalahnya itu bukan di pembalapnya, nggak finish. Cuma masalah di technical problem. Kita nggak bisa rencanain technical problem itu kapan dia akan datang. Ya balik lagi, ujung-ujungnya ya luck yang menentukan. Ya apa ya, gue juga sulit ya ngomong karena gue ngerasain nggak gampang untuk di posisi Endra. Yang pasti koreksi baiknya adalah di sini dari seri-seri sebelumnya, di sini Endra udah menunjukkan improvisasi yang sangat-sangat bagus. Tinggal yang tadi gue bahas sama Endra, koreksi dari setiap masalah itu kita bikin notes, dan semua itu harus menjadi perbaikan di seri berikutnya. Ya udah, segitu aja video dari gue. Jangan lupa follow Instagram KDR Team 22, Instagram gue juga Ican.99, begitu juga dengan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.